dampak pencemaran bagi kehidupan. Pembelajaran IPA berhubungan erat dengan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Melalui pembelajaran IPA, diharapkan peserta didik memiliki kecakapan berpikir, berilmu, kreatif dan mandiri serta berkarakter. Dengan demikian, diperlukan metode pembelajaran yang mampu memfasilitasi peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pembelajaran bermakna yang berpusat pada peserta didik, sehingga mereka secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip ilmiah melalui tahapan-tahapan metode saintifik serta dapat mengembangkan sikap ilmiah. Penerapan metode saintifik pada pembelajaran IPA meliputi tahapan 1. Peserta didik melakukan kegiatan melihat atau mengamati sebuah fenomena IPA. 2. Peserta didik mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang fenomena tersebut. 3. Peserta didik melakukan percobaan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan dari fenomena tersebut. 4. Peserta didik melakukan pengolahan dari data-data yang didapatkan dari hasil percobaan. 5. Peserta didik menyajikan hasil dari pengolahan data dan kesimpulan yang didapatkan. 6. Peserta didik menciptakan sebuah ide dalam menyelesaikan permasalahan fenomena IPA. Pembelajaran IPA SMP kelas 7, semester 2, materi pokok, dampak pencemaran bagi kehidupan. Alokasi waktu yang diperlukan yaitu 3 pertemuan atau 7 jam pelajaran akan disajikan dalam tayangan 1 pertemuan pada video berikut. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebagai bentuk ucapan syukur atas anugerah yang telah kita terima dari Tuhan, marilah kita mengawalinya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa cukup. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengetahui terlebih dahulu siapa-siapa saja yang hadir. Kurniawardani, sudah sehat? Sehat. Ya, bagus. M. Faisal? Hadir. Rizky? Hadir, Bu. Pada pelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai saling ketergantungan antara makhluk hidup pada suatu komunitas atau ekosistem. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari silakan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari sebelumnya yang terkait dengan materi yang akan dipelajari. Terus materi yang lebih luas disebut jaring-jaring makanan, Bu. Baik. Nah, tentu kalian semua dapat memberi contohnya, ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai dampak pencemaran bagi makhluk hidup. Tema kita hari ini adalah dampak pencemaran terhadap lingkungan. Ibu akan menayangkan beberapa gambar, silakan kalian perhatikan. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, Firman. Gambar sungai, Bu. Tatas? Itu busa sabun cuci ya, Bu? Nah, itu busa sabun cuci. Ya, kalau kita perhatikan itu ada busa sabun cuci dari sabun dan deterjen. Ya, mungkin ada yang mau menjelaskan
Ya, Analdo. Sungai tersebut tercemar oleh limbah sabun dan deterjen yang membuat ikan mati. Ya, bagus. Sebelum kita mencari tahu mengenai dugaan-dugaan kalian tadi, ya, silahkan diperhatikan di sekitar kalian. Apakah ada sampah-sampah yang berserakan? Peserta didik dibiasakan bersikap peduli terhadap kesehatan diri sendiri dan lingkungan. Silakan dikumpulkan kepada Dery dan Ismail untuk kemudian nanti dibuang di tempat sampah di depan. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar mengenai dampak pencemaran terhadap lingkungan, ya. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah yang pertama, untuk menjaga kelestarian lingkungan, biotik dan abiotik sebagai ciptaan Tuhan merupakan wujud pengamalan agama yang dianutnya. Ibu akan silakan anak-anak, jika di antara kalian ada yang akan menyampaikan pertanyaan terkait dengan tayangan video tadi. Ya, Rizky? Apakah asap pabrik itu mencemari? Kan asapnya kan ke atas, Bu. Bagus sekali pertanyaan. Siswa merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan hipotesis yang akan ditemukan jawabannya. Susan? Bu, apakah sampah mengakibatkan pencemaran? Ya, bagus. Berikutnya, Lucy. Baik Bu, apakah suara bising juga termasuk pencemaran lingkungan? Kalau bau busuk bagaimana Bu? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Berikutnya, Yonatan. Apa air sabun bisa membuat ikan mati, Bu? Ya, bagus. Luar biasa sekali pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Tandanya kalian semua memperhatikan tayangan video tersebut. Aplaus untuk kita semua anak-anak. Ya. Anak-anak, kebetulan di antara pertanyaan-pertanyaan yang tadi kalian tanyakan, ada yang akan kalian temukan sendiri jawabannya melalui percobaan yang nanti akan kalian lakukan. Anak-anak, kalian akan melakukan percobaan dalam kelompok. Untuk itu, silakan duduk dalam kelompoknya masing-masing. Kelompok kalian sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk pada pembelajaran sebelumnya. Ya, untuk itu silakan anak-anak membentuk kelompok. Sudah jelas anak-anak? Ya, silakan ke kelompoknya masing-masing. Pada tahapan ini, peserta didik bekerja dalam kelompok untuk merancang eksperimen berdasarkan hipotesis yang mereka buat dengan bantuan lembar kerja 2 dan bimbingan guru. Apakah semua kelompok sudah siap? Jika sudah siap, Ibu akan membagikan LK2 untuk kalian kerjakan dalam kelompok. LK2 ini akan kalian gunakan sebagai pedoman untuk melakukan percobaan. Apakah semua kelompok sudah menerima? Sudah. Ya, silakan dicermati alat dan bahan yang kamu perlukan di dalam LK2 ini. Jika sudah, silakan perwakilan kelompok untuk mengambil alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan di meja di dekat kalian. Silakan. Apakah sudah siap melakukan percobaan anak-anak? Ya.
Sudah ya, silakan sambil kalian cek terlebih dahulu kelengkapan alat dan bahan di meja kalian masing-masing ya. Toplesnya sudah, ya, airnya sudah, ya. Kemudian stopwatch, semua kelompok sudah dapat stopwatch ya. Termometer, kertas lakmus merah, kertas lakmus biru, sudah. Nah, jika kalian sudah siap untuk melakukan percobaan, silakan sambil memperhatikan, mencermati LK2, kalian lakukan percobaan sesuai dengan prosedur yang benar. Selamat bekerja anak-anak. Jika ada pertanyaan atau jika ada kesulitan, silakan kalian nanti menghubungi ibu. Aktivitas peserta didik saat mengamati ikan. Pada kegiatan ini, peserta didik melakukan pengamatan terhadap frekuensi membuka dan menutupnya insang ikan pada masing-masing toples. Pengamatan peserta didik terhadap membuka dan menutupnya insang ikan dicatat pada tabel pengamatan yang ada di lembar kerja 2. Bagaimana anak-anak? Apakah percobaannya sudah selesai? Ya? Kelompok Mendel hampir selesai, Bu. Ya, silahkan diselesaikan. Masih ada kelompok yang ya? Kelompok Einstein belum selesai, Bu. Oh ya, silahkan diselesaikan. Sudah selesai semuanya anak-anak? Sudah. Baiklah. Silakan kalian sambil mendiskusikan dalam kelompok hasil percobaan kalian ya. Gunakan lembar kerja 1 dan 2 untuk membantu. Bu, pertanyaannya juga dijawab ya, Bu. Ya, benar. Setelah kalian diskusikan dalam kelompok. Jelas? Jelas. Ya, anak-anak, Ibu minta perhatiannya sebentar. Ya, pertanyaan Dewi tadi bagus sekali, menanyakan apakah pertanyaan di lembar kerja juga dijawab. Jadi, pertanyaan yang ada di lembar kerja 2 ini kalian jawab setelah kalian diskusikan dalam kelompok. Jika nanti diskusi kalian sudah selesai, hasil kesimpulan kalian tuliskan di kertas plano. Ya, Ibu sudah menyiapkan kertas planonya, nanti kalian tuliskan kesimpulanmu di kertas plano, kemudian ditempelkan di papan tulis, dan jangan lupa nama kelompoknya juga ditulis. Jelas anak-anak? Ya, ketua kelompok bisa mengambil kertas planonya di meja ini, silahkan. Peserta didik menuliskan hasil diskusi pada lembar kerja 2 di kertas plano untuk ditempel di papan tulis. Sudah selesai anak-anak? Ya, jika sudah selesai maka silakan mulai dari kelompok Mendel untuk menempelkan hasil kesimpulannya di depan.
Setelah selesai berdiskusi, perwakilan kelompok menempelkan kertas plano hasil diskusi pada tempat yang telah disediakan. Ya anak-anak, berikutnya silakan kalian diskusikan LK1 dalam kelompok. Kemudian ya nanti kalian ibu harapkan membuat kesimpulan. Mengenai ya diperhatikan. Yang pertama, deskripsi pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua, jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang ketiga, contoh pencemaran lingkungan. Dan yang keempat, dampak pencemaran lingkungan. Ada pertanyaan anak-anak? Jelas? Ya, silakan kalian berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Pada tahapan ini, siswa melakukan diskusi dengan bantuan buku peserta didik dan lembar kerja 1 untuk membuat kesimpulan. Ya, Dea? Bu, satu kelompok menulis satu ya, Bu? Ya, benar sekali. Jadi, satu kelompok menuliskan satu. Lembar kerja 1 berkaitan tentang Kelompok harus aktif dalam mendeskripsikan pencemaran lingkungan, jelas ya. mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran lingkungan, memberi contoh lingkungan yang tercemar, menjelaskan dampak pencemaran pada makhluk hidup, Sudah selesai diskusinya anak-anak? Ya, bagus. Jika sudah selesai, sekarang silakan kalian tempelkan hasil diskusi kalian di bawah kertas plano masing-masing kelompok. Silakan. Mungkin bisa dimulai dari kelompok Mendel. Ya, kelompok Darwin. Anak-anak, kalian sudah melakukan berbagai kegiatan. Kalian sudah mengamati, menanya, melakukan percobaan, dan menganalisis. Sekarang, kalian ibu harapkan untuk mengomunikasikan hasil percobaan dengan mempresentasikan ya hasil diskusi kalian tadi yang sudah kalian tempelkan di depan. Untuk itu, mana yang sudah siap? Kelompok Mendel siap, Bu. Kelompok Mendel siap. Kelompok Newton? Kelompok Newton siap, Bu. Siap. Kelompok yang lain? Siap. Kelompok yang lain siap. Ya. Kelompok mana yang ingin presentasi terlebih dahulu? Wah, luar biasa sekali. Ternyata kalian semua hebat, ya, dan siap untuk presentasi. Silakan turunkan tangan, ya, supaya tidak mengecewakan kalian. Maka ibu akan mengambil undian untuk menentukan kelompok mana yang terlebih dahulu presentasi. Untuk itu silahkan ketua kelompoknya untuk maju ke depan mengambil nomor undian. Silahkan. Diambil, dibawa ke mejanya masing-masing. Ya. Silakan dilihat nomor berapa supaya anggota kelompoknya tahu urutan keberapa presentasi kalian. Baik anak-anak, kalian semua sudah mendapatkan nomor undian. Untuk itu ibu akan mengecek urutan nomor undian. Nomor undian 1. Kelompok Mendel. Nomor undian 2. Kelompok Celsius. Nomor undian 3. Kelompok Ampere. Nomor undian 4. Baiklah anak-anak, sesuai dengan urutan nomor undian, yang presentasi pertama kali adalah kelompok Mendel. Silakan perwakilan kelompok Mendel, siapa yang akan presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan Pada tahap ini,
masing-masing kelompok menampilkan presentasi. Silakan perwakilan kelompok Celsius untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Salam teman-teman, kami perwakilan dari anggota Celsius akan menyampaikan presentasi kami. Apakah ikan nila mampu hidup di lingkungan air yang tercemar? 2. Apakah ikan mampu hidup pada air yang tercemar? 3. Apakah ikan mampu hidup di air yang pH-nya tidak normal? Analisis hasil pengamatan. Apakah frekuensi membuka dan menutupnya insang pada keempat ikan pada medium yang berbeda? Ikan pada toples 1, 2, 3, dan 4 sama? Jelaskan pengamatan dan bagaimana pendapatmu. Tidak sama, karena frekuensi membuka dan menutupnya insang dalam medium yang berbeda tidak sama. Semakin lama semakin lambat. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih anak-anak. Hari ini kalian sudah bekerja dengan baik sekali. Kalian sudah mampu menyimpulkan dan sudah mampu mempresentasikan dengan baik. Oleh karena itu, aplaus untuk kita semua anak-anak. Ya. Baiklah anak-anak, kalian sudah memahami mengenai materi pencemaran lingkungan. Sekarang Ibu meminta kalian melakukan diskusi dalam kelompok kalian untuk memikirkan ide-ide pemecahan masalah pencemaran lingkungan. Silahkan kalian tulis di kertas hijau yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Ada pertanyaan? Bisa dimengerti ya anak-anak? Nah, silahkan berdiskusi dalam kelompok kalian masing-masing. Tahapan mencipta ini, guru meminta peserta didik untuk berdiskusi merumuskan ide, cara pemecahan masalah dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Mencipta merupakan tahapan saintifik setelah mengkomunikasikan. Tahapan mencipta dilakukan bila memungkinkan. Apakah diskusi kalian sudah selesai semua? Sudah. Ya, jika sudah selesai, tolong salah satu dari perwakilan kelompok untuk membawa kertas yang berisi ide kalian, kemudian tempelkan di kertas plano masing-masing kelompok. Silakan maju ke depan. Setelah selesai, perwakilan kelompok menempelkan kertas yang berisi ide hasil diskusi pada kertas plano kelompok masing-masing. Baiklah anak-anak, Memberikan penguatan terhadap proses dan hasil pembelajaran. Menjaga lingkungan, baik lingkungan biotik maupun abiotik sebagai ciptaan Tuhan, ya, sebagai wujud pengamalan dari agama yang kita anut masing-masing. Dan juga sekaligus nantinya Ibu mengharapkan kalian juga mampu menunjukkan sikap kepedulian dan juga kalian mampu menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Untuk materi berikutnya adalah pemanasan global. Ya, Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Baca terlebih dahulu. Untuk pelajaran berikutnya nanti kita akan membahas mengenai pemanasan global. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini dengan berdoa, Ibu minta kalian semua bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi kelas ini ke posisi semula. Silakan anak-anak. Sebelum mengakhiri pembelajaran, guru meminta peserta didik memastikan kelas dalam keadaan rapi dan bersih seperti semula. Marilah untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Bu.